Guys, kamu pernah kan ya ngerasa kalau suatu tempat nggak welcome nih sama kita? Bukan karena manusianya, tapi karena ada yang lain di situ. Dan kadang justru tempat kayak gitulah yang malah dipilih buat kegiatan pramuka sekolah cuma karena murah, sepi, dan cocok buat uji mental. Tapi apa jadinya kalau ternyata tempat itu benar-benar bukan buat manusia? Ini adalah kisah nyata tahun 1999 tentang Ratna, pengurus pramuka dari sebuah SMA di Jawa Tengah yang ikut memimpin adik-adiknya berkemah di sebuah lokasi yang katanya tadinya tuh cuma lapangan kosong. Padahal kenyataannya mereka sedang kemah di wilayah yang gak pernah dirancang buat manusia tidur di situ. Dan sejak hari pertama ada sesuatu di dalam hutan yang nggak rela mereka datangi. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita, bareng aku Rafti Betriswa. Dan hari ini aku akan ceritain pengalaman Ratna ya, salah satu pengurus pramuka yang kirim email yang panjang banget yang udah aku persingkat, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua dan juga detail ya sebenarnya ke Kerok. Dan aku rangkum ceritanya semoga bisa dipahami dengan mudah. Dan kisah ini terjadi tahun 99 guys, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Dan sampai sekarang Ratna bilang dia gak pernah mau lagi camping di hutan. So langsung aja guys ya, ini dia ceritanya, let's go. Namaku Ratna, Kak Refti. Tahun 99 aku kelas 2 SMA dan jadi pengurus pramuka. Waktu itu kami punya agenda wajib persami, perkemahan Sabtu Minggu. Lokasinya sebuah lapangan bekas tempat latihan tentara zaman dulu. Nah, letaknya agak jauh dari kota dan di belakang lapangan itu ada hutan kecil yang warga sebut sebagai Alas Punden. Tapi pembina kami bilang itu cuma mitos orang tua. Oke, kami berangkat sekitar jam 3 sore. Begitu sampai, aku langsung ngerasain aneh gitu ya. Angin dingin banget padahal matahari itu masih tinggi. Dan dari arah hutan, kadang ada suara seperti gemerisik. Padahal jelas-jelas gak ada hewan besar di situ. Dan satu hal lagi yang bikin aku gak nyaman. Rumput lapangannya kayak gak pernah diinjak oleh apapun dan siapapun. Padahal katanya sering dipakai untuk kegiatan. Tapi rumputnya rapi, tinggi, tanpa jejak apapun. Waktu kami mulai bangun tenda, salah satu adik kelas tiba-tiba bilang nih, "Kak, depan sana kayak ada orang berdiri loh." Kami lihat nggak ada siapa-siapa, cuma hutan dan pohon ya guys ya. Sore menjelang malam biasanya kalau pramuka suasananya rame, teriak-teriak, ketawa-ketawa. Tapi entah kenapa adik-adik kelas kami kok jadi pendiam gitu, kayak mereka ngedenger sesuatu. Nah, pukul 7 upacara api unggun dan tepat saat api mulai besar, anginnya mati total gitu ya, seperti gak ada angin apa-apa. Dan yang tadinya dingin langsung panas guys, gak ada hembusan angin sedikit pun, hening dan aneh. Tiba-tiba dari arah hutan ada suara ketukan tok tok tok, pelan tapi jelas, seperti orang ngetuk batang pohon pakai kayu guys. 3 kali berhenti, 3 kali lagi. Kami kira itu warga ya. Tapi pembina kami langsung bilang, "Sudah, jangan lihat ke sana." Seakan-akan dia udah tahu sesuatu. Malam makin larut guys. Sekitar jam 11 malam, kami para pengurus ronda nih ya keliling lapangan. Pas kami lewat depan batas lapangan menuju hutan, aku lihat sesuatu yang bikin bulu kudukku berdiri guys. Di sela-sela batang pepohonan ada banyak wajah pucat. Dia mengintai, bukan seperti manusia tapi seperti bayangan wajah tanpa tubuh guys. Temanku nanya nih, "Nah,
Kamu lihat itu enggak? Aku cuma bisa ngangguk. Tapi waktu kami kedip guys, wajah-wajah itu hilang dan kami lari balik lagi ke tenda. Dan malam itu mulai terasa jelas. Kami kemah di tempat yang gak pernah kosong. Pagi hari suasana sedikit normal, anak-anak sarapan, ada yang senam. Nah, aku kira semua kejadian semalam itu cuma halusinasi aja. Tapi sekitar jam 9, satu anak hilang. Namanya Fajar, kelas 1, anak yang pendiam tapi rajin. Teman satu tendanya bilang Fajar keluar pagi-pagi buat cuci muka di sungai kecil dekat hutan, tapi enggak balik-balik guys. Kami para pengurus langsung menyebar nyari ke segala arah. Awalnya kupikir cuma nyasar dikit, tapi semakin masuk ke arah pepohonan, aku ngerasain sesuatu yang aneh banget guys. Hutannya berubah bentuk, kayak lebih rapat, lebih gelap, lebih lembab. Padahal pagi masih cerah. Dan yang bikin aku merinding, ada suara Fajar memanggil dari kejauhan, "Kak, aku di sini." Tapi suaranya datar, nggak panik, nggak seperti orang yang nyasar. Kami teriak balas, "Fajar, jangan jalan, tetap di tempat." Suaranya jawab lagi, "Temenin." Di titik itu aku sadar itu bukan suara anak 15 tahun. Nada suaranya salah guys. Dingin, kosong. Kami akhirnya temukan Fajar sekitar 200 meter dari batas lapangan. Dia berdiri sendiri, ngadep ke sebuah pohon besar kayak sedang ngobrol sama seseorang. Kupanggil pelan, "Jar, kamu sama siapa?" Dia jawab tanpa nengok guys, "Itu Kak, tadi ada yang ngajak main." Kami tarik Fajar menjauh dari pohon itu, tapi dia terus nunjuk sambil ketakutan. "Kak, jangan diajak pergi, dia gak suka kalau ditinggal." Kami semua serentak nengok ke arah yang dia tunjuk. Hanya pohon besar yang gelap dan punya akar menggantung guys. Tapi saat kami putuskan buat mundur, suara itu muncul lagi. Tok, tok, tok dari batang pohon besar itu 3 kali diam, 3 kali diam, 3 kali lagi berbunyi. Dan pembina laki-laki datang dan langsung marah guys. "Semua balik ke lapangan sekarang." Nada suaranya keras banget, lebih keras daripada biasanya, seakan dia sedang ngusir sesuatu guys. Siang sampai sore suasana makin mencekam. Nah, Fajar demam tinggi dan tiap dia merem bibirnya gerak sendiri kayak ngulang-ngulang sesuatu. Main lagi, main lagi, main lagi. Pembina kami akhirnya kumpulin semua pengurus dan jujur ya ngomong gini, ternyata lapangan ini memang tempat pemakaman zaman sebelum kemerdekaan. Banyak yang gak bisa ditemukan kuburannya, makanya warga melarang berkemah di sini. Kami semua langsung shock, tapi yang paling bikin ngeri, kami belum selesai persemi. Kami masih ada 1 malam lagi, dan malam berikutnya adalah malam paling mencekam dalam hidupku. Malam kedua kami mulai dengan posisi defensif ya. Tenda dipersempit, lampu ditambah, semua anak diwajibkan kumpul. Tapi dari awal suasananya udah nggak beres guys. Angin berhenti, udaranya pengap, tanah lapangan terasa bergetar, pelan banget tapi terasa. Dan sekitar jam 10 malam, dari arah hutan ada suara ramai, tapi bukan suara hewan, bukan suara ranting, bukan suara manusia. Lebih kayak kerumunan yang lagi bisik-bisik. Dan bisikan itu makin lama makin dekat. Salah satu anak mulai nangis, "Kak, kenapa ada orang banyak di luar tenda?" Aku dan 2 pengurus lain ngecek keluar dan sumpah Kak Refti, apa yang aku lihat itu masih bikin aku merinding sampai sekarang. Bayangan-bayangan hitam berjalan pelan di pinggir lapangan, bentuknya seperti orang tapi tanpa wajah, tanpa kaki yang jelas, dan cara bergeraknya bukan jalan, tapi mengapung setinggi lutut. Jumlahnya banyak, puluhan. Mereka muter keliling lapangan, lambat, teratur seperti mengawasi. Tiba-tiba dari arah hutan suara Fajar lagi, "Kak,
Suruh mereka balik, mereka mau main. Padahal Fajar ada di tenda tengah dan gak mungkin lihat apa yang terjadi di luar. Oke, di titik ini kami semua panik guys ya. Pembina memutuskan kita harus kumpulin semua tenda jadi satu formasi U dan bakar api unggun lagi. Saat kami nyalain api unggun, bayangan-bayangan itu berhenti membeku seakan gak suka ada cahaya. Tapi itu bukan akhir. Sekitar jam 2 pagi, tenda-tenda kami mulai goyang sendiri, pelan lalu keras. Seperti ada banyak tangan dari luar yang sedang narik-narik, gedor-gedor, manggil-manggil, "Kak, buka, main yuk." Suara anak kecil tapi bukan anak kecil manusia. Salah satu tenda bahkan sempat roboh setengah dan isinya anak-anak kelas 1 ketakutan sampai muntah-muntah guys. Yang paling gila lagi adalah saat kami lagi berusaha naikin tenda yang roboh tadi itu ya guys ya, aku lihat jelas sesuatu di belakang temanku. Sosok tinggi, lurus, kepalanya miring, matanya bolong, berdiri di dekat pohon pinggir lapangan. Dia nunduk seolah sedang memperhatikan kami. Aku cuma bisa bilang, "Jangan nengok, jangan nengok, jangan nengok." Tapi salah satu pengurus cowok keburu lihat dan langsung drop. Badannya lemah, lemes, jatuh, dan dia jatuh ke tanah guys. Malam itu kami gak tidur sama sekali dan kami tahu begitu matahari muncul kami harus pergi dari tempat ini. Kalau enggak, mereka bakal minta lebih dari sekedar main. Menjelang subuh, semua aktivitas aneh tiba-tiba berhenti. Bayangan-bayangan itu hilang, suara-suara berhenti. Tapi malah itulah yang bikin suasananya lebih menyeramkan. Seperti mereka sedang nunggu sesuatu. Saat matahari mulai naik sedikit, kami buru-buru beres-beres. Barang dilempar ke truk, tenda dilipat asal. Yang penting lah pergi aja dari situ. Tapi sebelum benar-benar naik ke truk, aku nengok sebentar ke hutan dan aku lihat sesuatu yang bikin kakiku lemas. Ada 5 sosok berdiri di tepi hutan membelakangi kami seperti sedang melihat ke dalam hutannya sendiri. Diam, tapi terasa banget kalau mereka sadar kami ngeliat. Dan di bawah satu pohon tempat Fajar diajak main di sana, ada siluet anak kecil duduk menggendong lutut, nunduk, diam, rambutnya panjang banget sampai nutupin muka. Begitu aku kelamaan lihat, dia pelan-pelan angkat kepalanya dan disitulah aku langsung lari. Di perjalanan pulang, pembina akhirnya cerita jujur. Lapangan itu dulu memang bekas tanah kuburan massal dari zaman penjajahan Jepang. Banyak makam tanpa identitas dan banyak juga yang hilang ketika pembangunan jalan. Warga setempat udah berkali-kali melarang sekolah atau organisasi manapun buat kemah di situ. Tapi karena kepala sekolah kami waktu itu suka aktivitas yang menantang, akhirnya tetaplah itu yang dipilih. Dan ternyata mereka masih ada, masih menjaga tempat itu. Dan Fajar sempat sakit selama 3 bulan guys, gak main-main. Setelah kejadian itu, kadang dia bilang masih dengar suara yang sama, "Ayo main." Sementara salah satu pengurus cowok yang lihat sosok itu sampai sekarang katanya gak mau masuk hutan sama sekali, walaupun cuma taman kota. Aku sendiri Kak Refti, tiap malam kalau dengar suara ketukan 3 kali badanku langsung gemeteran sendiri. Karena itu persis suara yang menyambut kami di hari pertama. Tok, tok, tok. Sebagai tanda kalau mereka tahu kami sedang datang ke sana dan tahu kapan kami pergi. Dan itu ya guys ya, kisah nyata dari Ratna, pengalaman yang terjadi udah lama banget sebenarnya, udah terjadi di tahun 1999, tapi sampai sekarang masih nempel aja lah di kepalanya. Gak usah Ratna, aku yang baca aja udah ngerasa kengeriannya gitu ya, apalagi Ratna dan juga teman-temannya yang ngerasain bener-bener langsung di sana. Coba kamu bayangin ya guys ya, cuma niat persemi nih, niatnya cuma nginep semalam 2 malam buat latihan baris berbaris, ya masak-masak, bikin api unggun, melatih kebersamaan dan kemandirian. Ternyata kemahnya di tempat yang bahkan warga setempat pun gak berani untuk datengin. Dan ini bukan sekedar salah pilih lokasi ya guys ya, ini murni masuk ke wilayah yang bukan wilayah
kita. Dan mereka jelaslah pasti nggak suka. Oke guys, makasih udah nontonin Kerok kita kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor yang lain. Jangan lupa ya nyalain loncengnya nih. Dan share juga cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor. Buat kalian yang punya cerita horor yang mau dibagikan, boleh loh cerita kamu kirim aja ke email kami di kerok053@gmail.com. Boleh juga untuk share cerita kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita Kerok berikutnya. Tetap jaga diri, jangan sembarangan ya guys ya. Dan ingat, kalau kamu masuk tempat asing rasanya tuh nggak enak, itu bukan cuma perasaan kamu aja. Langsung baca doa ya guys ya. Oke, aku Revdi Bedriswa pamit. See you, bye bye.